Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Eri masih bisa ketemu dengan kalian walaupun melalui media sosial atau video ini. Ini bisa mengobati rasa rindu saya kepada kalian ya. Untuk di kelas 12 nanti ya, untuk mata pelajaran housekeeping nanti yang mengajar tim ya, artinya bahwa nanti bisa saya atau bisa Pak Endro yang akan mengajar. Kemudian untuk tambahan informasi bahwa untuk kegiatan atau pelaksanaan prakrim sampai hari ini masih belum bisa dilaksanakan karena memang banyak hotel yang belum beroperasi. Jadi nanti kita tunda. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 bulan ke depan pandemi ini bisa berakhir, kemudian hotelnya sudah buka, anak-anak bisa melaksanakan prakrim. Baik, untuk pertemuan pertama kali ini anak-anak, saya akan menyampaikan tentang materi apa saja yang akan kita pelajari nanti di kelas 12 ini ya. Ini saya tampilkan kompetensi dasarnya. Ya, kompetensi dasar yang nanti kita pelajari di kelas 12 ini ada 9 kompetensi dasar. Yang pertama adalah memahami penataan, perlengkapan dan troli. Ya, setup troli. Kemudian melakukan penataan, perlengkapan dan troli ini untuk ranah keterampilannya. Kemudian kompetensi dasar yang kedua menerapkan proses atau akses menuju ke kamar. Access to the room, ya. Ranah keterampilannya melakukan akses ke kamar untuk pelayanan. Kemudian KD yang ketiga menerapkan proses penataan tempat tidur, making bed. Ya. Ranah keterampilannya menata tempat tidur. Kemudian KD yang keempat menganalisis pembersihan dan perlengkapan kamar. Ranah keterampilannya itu melakukan pembersihan dan merapikan kamar. Nah, KD yang berikutnya ini memahami pembersihan dan menyimpan troli dan perlengkapan setelah digunakan. Artinya ini clear up troli ya. Nanti ranah keterampilannya tentu saja kalian harus melakukan pembersihan dan menyimpan troli setelah digunakan, itu prosedurnya bagaimana gitu. Kemudian untuk KD yang berikutnya memahami penghitungan room linen dan amenities. Ya, ranah keterampilannya melakukan perhitungan room linen inventory. Ya. Berikutnya ya, ini memahami layanan jasa housekeeping. Jadi layanan jasa housekeeping apa saja sih di samping menyiapkan kamar untuk tamu. Nah, ini untuk ranah keterampilannya nanti melaksanakan layanan jasa housekeeping. Kemarin sebenarnya sudah sedikit kita sampaikan. Biasanya layanan housekeeping ini ada tenant service, ya, kemudian personal item. Nah itu. Kemudian untuk KD berikutnya memahami penanganan layanan housekeeping. Ya, ranah keterampilannya menangani layanan housekeeping. Artinya kita melakukan, kita menyiapkan, kita memberikan layanan housekeeping sesuai dengan permintaan dari tamu. Berikutnya, ya yang terakhir, ya ini kompetensi dasar yang terakhir di housekeeping. Ini memahami pemberian saran kepada tamu mengenai perlengkapan housekeeping. Ya, ranah keterampilannya melakukan pemberian saran kepada tamu mengenai perlengkapan housekeeping. Demikian anak-anak, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Untuk selanjutnya, kita akan mereview mata pelajaran yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ini saya tampilkan kompetensi dasar housekeeping. Kompetensi dasar di housekeeping yang pertama ini ada 3.1 yaitu mendeskripsikan public area section. Untuk ranah keterampilannya menunjukkan public area section. Kemudian kompetensi dasar yang kedua 3.2 ini memahami, memilih dan menata peralatan. Untuk ranah keterampilan melakukan pemilihan dan penataan
peralatan. Kompetensi dasar yang ketiga, titik 3, memahami pemilihan bahan pembersih. Untuk keterampilannya, melakukan pemilihan bahan pembersih. Kode yang keempat, titik 4, ini menganalisa jenis dan objek yang akan dibersihkan. Untuk ranah keterampilan, menunjukkan jenis dan objek yang akan dibersihkan. Kemudian, kode yang kelima, ini 3.5, menganalisa pembersihan area basah dan kering. Untuk ranah keterampilannya, melakukan pembersihan area basah dan kering. Ini akan dipelajari di kelas 11. Untuk di kelas 12, kode yang akan dipelajari ini adalah menganalisis penyimpanan peralatan pembersih dan bahan kimia. Ranah keterampilannya melakukan penyimpanan peralatan pembersih dan bahan kimia. Kemudian kompetensi dasar untuk yang kedua di kelas 12 ini menganalisis penataan ruang serbaguna. Ranah keterampilannya melakukan penataan ruang serbaguna. Untuk kode yang ketiga, 3.8, menganalisis penataan taman di dalam dan di luar ruangan. Untuk ranah keterampilan, membuat penataan taman di dalam dan di luar ruangan. Untuk kompetensi dasar selanjutnya, menganalisis berbagai jenis dan bentuk rangkaian bunga. Ranah keterampilan, membuat berbagai jenis dan bentuk rangkaian bunga. Dan selanjutnya adalah mendeskripsikan room section. Ranah keterampilannya menunjukkan room section. Untuk mengingatkan kembali kepada kalian tentang materi yang sudah kita pelajari di semester yang lalu atau di kelas sebelumnya, ini kalian masih ingat tidak apa pengertian dari akomodasi? Kemudian apa saja yang termasuk dalam usaha akomodasi? Dan yang ketiga, 7 unsur berdirinya hotel. Serta apa saja produk yang ditawarkan atau dijual di hotel. Untuk menjawab pertanyaan di atas, ya, kita bisa melihat di sini. Nah, akomodasi ini adalah usaha di bidang jasa yang menyediakan fasilitas menginap, makan, dan minum. Jadi penekanannya di sini adalah penginapan, makan, dan minum. Ayo, masih ingat tidak contohnya apa? Ya, tentu saja karena kalian jurusan perhotelan pasti contoh real adalah hotel. Nah, 7 unsur berdirinya hotel. 1, ya, ini berupa bangunan. Ya, bangunan ini bisa berupa fisik ataupun juga kegiatan ataupun manajemen yang ada di dalam hotel itu sendiri. Kemudian unsur berikutnya, hotel itu adalah usaha yang bergerak di bidang jasa. Produk yang ditawarkan apa atau apa yang harus disediakan di hotel? Fasilitas utama ini adalah penginapan, ya, untuk disewakan, kemudian makan dan minum, ditambah atau ditunjang dengan fasilitas lainnya, ya, diperuntukkan bagi umum dan dikelola secara komersial. Nah, ingat ya, klasifikasi hotel ada beberapa kategori, ya. Ada berdasarkan jumlah kamar, kemudian berdasarkan letak berdirinya hotel, klasifikasi berdasarkan tujuan tamu menginap, klasifikasi berdasarkan sistem penetapan tarif, kemudian bisa klasifikasi berdasarkan predikat bintang. Ayo bukunya dicari, dibuka lagi. Ini kemarin sudah kita pelajari ya. Kemudian produk apa saja yang dijual di hotel? Ya, ini karena tadi penekanannya adalah penginapan, tentu saja hotel harus memiliki kamar. Ya, kamarnya yang bagaimana? Nah, ini ada standar kamarnya, harus clean, comfortable, atraktif,
dan safety. Ingat ya. Kemudian ini hal-hal lain yang terkait dengan kamar, ini juga sudah pernah kita bahas ini ya di yang kelas 12, yang untuk yang kelas 11 ini baru mau kita pelajari ya. Ini adalah kamar ya. Menurut jenis dan jumlah tempat tidurnya, ada namanya single room. Single room ini adalah satu kamar ya, ini disediakan satu tempat tidur ukuran kecil untuk satu orang. Kemudian kalau satu kamar disediakan dua tempat tidur kecil untuk dua orang, ini twin. Twin itu artinya kembar. Ya, jadi ada dua tempat tidur yang kecil, ini kapasitas untuk dua orang. Terus kemudian ada double room. Double room apa? Ini adalah kamar yang tersedia atau disediakan satu tempat tidur besar, ya, yang diperuntukkan untuk dua orang. Kemudian kalau double room, ya dua tempat tidur besar ada dalam satu kamar. Kemudian ada kamar berdasarkan letaknya, ada adjoining room. Ya. Adjoining room ini adalah dua kamar yang bersebelahan. Ya, dua kamar yang bersebelahan. Kemudian ada connecting room, ini sama, dua kamar yang bersebelahan dan dihubungkan dengan satu pintu. Jadi dua kamar itu bisa dijadikan satu. Biasanya ini untuk tamu yang berkeluarga, anaknya masih kecil, kemudian dia biar bisa untuk mengawasi anaknya akhirnya memesan kamar dengan connecting room. Kemudian ada adjacent room, ini dua kamar yang berhadapan, ya, berhadapan, ya, dia dengan penghubungnya hanya koridor ya. Kemudian ada cabana, cabana ini kamar yang menghadap ke pantai. Duplex atau duplex ini adalah dua kamar atas bawah dihubungkan dengan tangga penghubung. Ya. Kemudian ada fasilitas yang disediakan di kamar, ya. Ini yang menentukan nanti pembagian tipe kamar. Ada standar room, superior room, deluxe room, suite. Nah, ini berbeda-beda fasilitasnya sesuai dengan kebijakan dari manajemen hotel itu sendiri. Selanjutnya, nah ini kita bisa lihat nih, ada fasilitas yang ada di kamar ya, ada bednya, kemudian untuk ada sofanya ya. Nah, untuk produk hotel yang kedua, ini adalah penjualan makanan dan minuman. Ini merupakan penyumbang income atau memberi keuntungan yang besar setelah kamar. Ya, ini berupa makanan dan minuman, ya, dengan berbagai jenis masakan, boleh Indonesian, boleh Eropa, Chinese, dan sebagainya ya. Termasuk juga nanti di sana bisa dijual minuman baik ringan, beralkohol maupun campuran. Ya. Nah, ini restoran, ini satu produk yang unggul ya, diunggulkan setelah kamar ya. Karena apa? Restoran ini semua orang butuh makan gitu. Jadi kalau tamunya menginap tidak perlu jauh-jauh untuk mencari makan, tapi sudah disediakan di hotel ya. Nah, ini contoh ataupun gambar-gambar restoran. Nah, selain itu juga di hotel ini disediakan atau dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas, antara lain ada lobby. Anak-anak tahu ya lobby ya. Lobby adalah untuk menerima tamu, ini di depan, biasanya berdampingan dengan front desk. Ya. Kemudian ada sarana untuk hiburan atau entertainment, diskotik, bar, pub. Nah ini. Kemudian ada swimming poolnya, tennis court, golf, ya, fitness center, spa, children playground dan sebagainya. Ini adalah fasilitas-fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan dari tamu. Nah, ini ada children playground, swimming pool, meeting room. Nah, ya. Baik anak-anak, ini
yang bisa saya sampaikan ya, kita bisa melihat sebenarnya perhotelan itu apa sih ya. Perhotelan itu P-nya adalah pribadi yang menyenangkan. Elok rupawan wajahnya. R, ramah tamah sikapnya. H, hangat senyumannya. O, selalu optimis pribadinya. Ya. T, tangguh tekadnya. Excellent hasil kerjanya. L, lapang hatinya. A, asyik timnya. Dan N, bisa kita nikmati uang tipsnya. Ya, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kemudian nanti ada di slide terakhir ada tugas untuk kalian. Silahkan dibaca, kemudian kerjakan dan kirim tugas yang sudah saya berikan melalui Google Classroom ini kembali melalui Google Classroom. Demikian, terima kasih. Semoga kita dipertemukan lagi nanti baik melalui daring maupun nanti bisa ketemu secara langsung di sekolah. Baik, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!